dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Fajar Faizanur. Saya mengajar mata pelajaran fisika di SMK Sunan Derajat di Kabupaten Jember, sekaligus sebagai mahasiswa PBG dalam jabatan tahun 2023 program studi pendidikan fisika di LPTK Universitas Jember. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Sunan Derajat. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan untuk memimpin untuk berdoa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyina wa ibdal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik anak, apakah di sini teman-teman kalian ada yang tidak masuk? Semuanya sehat dalam keadaan walafiat, ya? Amin ya rabbal alamin. Karena di sini untuk sebagai bentuk cinta tanah air kepada bangsa Indonesia, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan kalian berdiri. Silakan duduk kembali. Pelajaran, saya ingin tahu apakah kalian pernah melihat air yang menguap? Ya, jadi terus juga apakah kalian pernah melihat es didiamkan habis itu mencair? Ya, jadi itu adalah kita tentang materi perubahan wujud zat. Ya, mari kita lihat dari sebuah pertanyaan. Oke, di sini ada pertanyaan tematik. Oke, kalian sudah tahu gambar apakah? Nomor 1 itu benda apakah pada gambar? Termasuk zat apakah itu? Zat padat. Oke, nomor 2, apakah terjadi jika es krim itu didiamkan? Bagus. Apakah terjadi perubahan zat jika es krim itu didiamkan? Bagus, anak-anak. Kalian sudah menjawab dari pertanyaan pemantik yang saya berikan. Oke, anak-anak, di sini tujuan pembelajaran pada materi perubahan wujud zat yang pertama adalah peserta didik dapat mengklasifikasikan perubahan wujud zat dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis macam-macam perubahan wujud zat dalam fisika dengan kritis.
Nomor 3, dengan praktikum peserta didik dapat menganalisis macam-macam perubahan wujud zat dengan kritis. Yang 4, tujuan belajarnya adalah peserta didik dapat menyimpulkan pengamatan dari masing-masing perubahan wujud zat dengan baik dan benar. Jadi itu tujuan pembelajaran yang kalian nanti akan pelajari pada pembelajaran hari ini. Baik, anak-anak paham ya dengan tujuan belajar hari ini? Oke, kita lanjut pada gambar tersebut. Lanjut, identifikasikan masalah pada video tersebut. Oke, menurut kalian apa dari identifikasi masalah dalam video tersebut? Silakan acungkan tangan. Oke, Ajeng. Mengapa es batu yang dimasukkan ke air mendidih dapat berubah wujud menjadi cair? Baik. Lagi tulis masalah silakan. Oke, silakan Sally. Apa yang terjadi pada partikel es batu ketika terkena panas sehingga dapat berubah wujud menjadi cair? Oke, apakah ada yang lain? Oke, silakan Sylvia. Mengapa es batu bisa membuat uap air berubah? Oke, itu dari teman-teman kalian tentang dari identifikasi masalah pada video tersebut. Silakan nanti kalian berdiskusi dengan teman kelompoknya. Baik anak, lanjut. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Kalian membentuk sebuah kelompok. Silakan dilanjutkan. Membentuk sebuah kelompok. Baik anak-anak, lanjut ya. Ketika kalian sudah membentuk sebuah kelompok, silakan perwakilan dari kelompok silakan maju untuk mengambil LKPD. Silakan maju ke sini untuk mengambil LKPD. Baik anak-anak, untuk kegiatan selanjutnya kalian tulis nama kelompoknya dan juga kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian dari identifikasi masalah pada video tersebut. Silakan.
kegiatan praktikum. Silakan. Ya kelompok silakan ke belakang untuk melakukan kegiatan praktikum. Silakan diperhatikan.
yang tadi. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya untuk mengisi dari jawaban di LKPD. Silakan berdiskusi dengan teman-temannya. Dan perlu diingat kalian harus bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Bisa yang ini tugasnya apa? Mencari di internet atau mencari di mana di buku? Silakan. Jika ada tanyakan, silakan bertanya ya. Kalau yang mengalami kesulitan, jika dalam sebuah soal itu silakan tanyakan kepada saya. Baik anak, apakah sudah selesai dari jawaban dari kegiatan praktikum yang kalian jawab di LKPD? Sudah ya, baik ya. Sudah semua? Sudah. Oke. Setelah itu kita masuk di mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Baik. Di sini apakah ada dari kelompok 1 dan 4 yang ingin maju menyajikan hasil presentasinya pada LKPD tersebut? Silakan ajukan tangan. Baik, silakan kelompok 1 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Proses perubahan akan dibacakan oleh Iman. 1. Kegiatan peristiwa air dipanaskan melalui media sendok. Proses perubahan wujud zat cair pada air berubah menghasilkan uap gas. Unit perubahan menguap. 2. Peristiwa titik. Titik air pada kertas berisi air panas. Proses perubahan wujud zat uap gas dari air yang dipanaskan berubah menjadi titik-titik air. Jenis perubahan mengembun. 3. Peristiwa mentega dipanaskan melalui media sendok. Proses perubahan wujud zat padat pada mentega berubah menjadi cair. Jenis perubahan cair. Peristiwa kapur barus dipanaskan melalui sendok. Proses perubahan wujud zat pada kapur barus saat dipanaskan berubah menjadi gas. Jenis perubahan cair. 5. Simpulan. 1. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Pada peristiwa ini terjadi proses penyerapan kalor sehingga suhu benda akan meningkat. 2. Membeku merupakan kebalikan dari mencair, yaitu perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Pada peristiwa ini terjadi pelepasan kalor sehingga suhu benda akan turun hingga menjadi beku. 3. Menguap adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Pada peristiwa ini terjadi penyerapan kalor sehingga suhu benda akan meningkat. 4. Mengembun
melepaskan kalor sehingga akan menurunkan suhu gas. Apakah ada dari kelompok lain yang ingin bertanya kepada kelompok kami? Ada. Silakan angkat tangan. Baik, dari kelompok 3, siapa yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 3 akan bertanya kelompok 1. Apa yang menyebabkan terjadinya perubahan wujud tersebut? Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, dari kelompok 2. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Peristiwa sehari-hari apa saja yang menunjukkan terjadinya peristiwa lain? Sudah, Pak. Oke, anak-anak dengarkan. Baik, maka saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apabila materi mengalami perubahan energi, materi berubah wujud. Alasannya, partikel-partikel materi berhasil mengalahkan gaya antar molekul karena adanya energi kinetik. Energi kinetik partikel berasal dari kalor. Kalor yang diserap mengubah zat padat menjadi zat cair atau zat cair menjadi gas. Gimana? Kelompok 3? Paham. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mencair adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi benda cair. Agar dapat terjadi perubahan wujud mencair, maka memerlukan panas atau kalor yang mempengaruhi zat benda tersebut. Perubahan wujud ini juga biasa kita kenal dengan istilah meleleh. Paham? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Mengembun adalah perubahan wujud zat dari wujud gas menjadi cair. Pada proses pengembunan terjadi gas melepaskan kalor, energi panas, sehingga berubah menjadi cair. Ada yang bertanya lagi? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut di apakah ada yang ingin maju lagi dari kelompok 2 dan 4? Silakan. Baik, kelompok 3. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan tentang perubahan wujud zat dan yang sudah dipraktekkan tadi. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi masalah yang akan dibacakan oleh Siti Nuraini. Masalah 1, mengapa es batu bisa membuat uap air berubah? Masalah 2, apa yang terjadi pada partikel es batu ketika terkena panas sehingga dapat berubah wujud menjadi air? Masalah 3, proses perubahan wujud apa es batu yang dimasukkan pada air yang mendidih? Selanjutnya kelompok kami akan menjelaskan tentang hasil pengamatan yang telah dipraktekkan tadi dan akan dibacakan oleh Roidatul. Yang pertama, peristiwa air dipanaskan melalui media sejuk. Proses perubahan wujud zat cair pada air berubah menghasilkan uap gas. Jenis perubahannya menguap. Yang kedua, peristiwa titik air pada kertas berisi air panas. Proses perubahannya wujud zat uap gas dari air yang dipanaskan berubah menjadi titik air. Jenis perubahannya ialah mengembun. Yang ketiga, peristiwa mentega dipanaskan melalui media sejuk. Proses perubahan wujud
wujud zat pada mentega berubah menjadi air. Jenis perubahannya ialah mencair. Yang keempat, peristiwa kapur garis dipanaskan melalui sendok. Proses perubahannya, wujud zat pada kapur garus saat dipanaskan berubah menjadi gas. Jenis perubahannya meniblim. Yang kelima, peristiwa titik-titik kristal pada kertas saat pemanasan kapur garus. Proses perubahannya. Selanjutnya, kelompok kami akan menjelaskan tentang siklus padat, cair, dan gas yang akan dijelaskan oleh Septiana Halimatus. Di mana padat menjadi cair yaitu mengalir. Cair menjadi padat membentuk. Padat menjadi gas yaitu menyublim. Gas menjadi padat mengkristal. Gas menjadi air mencampur. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan yang telah dirangkumkan. Yang pertama yaitu mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Pada peristiwa ini terjadi proses penyerapan kalor sehingga suhu benda akan meningkat. Yang kedua yaitu menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas tanpa melalui proses pencairan. Artinya benda padat yang menyublim akan langsung hilang menjadi gas. Yang ketiga yaitu menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Pada peristiwa ini terjadi penyerapan kalor sehingga suhu benda akan meningkat. Yang keempat, kebalikan dari menyublim adalah mendeposisi atau mengkristal, yaitu perubahan wujud dari gas menjadi padat tanpa melalui pencairan atau fase cair akibat pelepasan kalor. Yang kelima, membeku. Membeku adalah kebalikan dari mencair, yaitu perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Pada peristiwa ini terjadi pelepasan kalor sehingga suhu benda akan turun hingga menjadi beku. Yang keenam yaitu mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Pada peristiwa ini terjadi pelepasan kalor sehingga akan menurunkan suhu gas. Yang ketujuh yaitu faktor yang mempengaruhi perubahan wujud yaitu jumlah zat, suhu, dan ukuran. Dan yang terakhir yaitu perubahan wujud yang melepaskan kalir adalah membeku, mengkristal, dan mengembun. Perubahan wujud yang menerima kalor yaitu mengembun, membeku, dan menguap. Sekian. Apakah dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Baik, dari kelompok 2 silakan. Silakan. Baik, saya dari kelompok 2 bertanya pada kelompok 3. Kata-kata saja yang mempengaruhi perubahan wujud. Baik. Selanjutnya, apakah dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Baik, kelompok 4. Perubahan wujud benda apa yang memerlukan kalor? Selanjutnya dari kelompok lain. Baik, silakan. Satu, mengapa setiap wujud zat dapat berubah menjadi wujud zat lainnya? Apakah ada yang mau bertanya lagi? Ada.
akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda, yaitu jumlah, zat, suhu, dan ukuran. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Perubahan wujud zat ini bisa terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor. Perubahan wujud zat terjadi ketika titik tertentu tercapai oleh atom atau senyawa zat tersebut, yang biasanya dikuantitaskan dalam angka wujud. Apakah sudah puas? Sudah. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Kalor adalah energi panas yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Peristiwa yang membutuhkan kalor adalah mencair, menguap, dan mendidih. Kita sudah paham jawabannya? Apakah masih ada yang mau dipertanyakan lagi? Jika tidak ada, sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak, kalian ada sudah perwakilan dari kelompok kalian sudah berani maju dari kelompok 1, kelompok 3. Jadi kita berikan apresiasi aplaus kembali untuk tadi di KPD. Kita harus membuat kesimpulannya. Ya, kira-kira menurut kelompok kalian apa kesimpulan dari tadi yang sudah dibicarakan oleh kelompok kalian? Ayo silakan ajukan tangan dari hasil kesimpulannya. Oke, nomor 1 dulu, kesimpulannya apa? Ya. Kesimpulan 1. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Pada peristiwa ini terjadi proses penyerapan kalor sehingga suhu benda akan meningkat. 2. Membeku merupakan kebalikan dari mencair, yaitu perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Pada peristiwa ini terjadi pelepasan kalor sehingga suhu benda akan turun hingga menjadi beku. 3. Menguap adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Pada peristiwa ini terjadi penyerapan kalor sehingga suhu benda akan meningkat. 4. Mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Pada peristiwa ini menjadi pelepasan kalor sehingga akan menurunkan suhu gas. Oke, sudah ya. Mungkin ada kelompok lain yang ingin memberi kesimpulan? Oke, kelompok 2, silakan. Saya akan membacakan kesimpulannya. Kebalikan dari wujud dim adalah mencair posisi atau kristal, yaitu perubahan wujud dari gas menjadi padat tanpa melalui pencairan atau fase cair akibat pelepasan kalor. Faktor yang mempengaruhi perubahan wujud yaitu jumlah, zat, suhu, dan ukuran. Perubahan wujud yang melepaskan kadar adalah membeku, mengkristal, dan mengembun. Perubahan wujud yang menerima kalor yaitu mengembun, membeku, menguap. Baik. Oke, apakah ada? Oke, evaluasi di sini. Oke, baik di sini. Tadi sudah kalian pahami. Di sini ada padat, cair, dan gas. Ya, dan di sini ketika padat menjadi gas, maka di sini namanya menyuling. Di mana dia memerlukan kalor. Maksudnya memerlukan kalor gimana, Pak? Dia diberi api. Ya, dikasih api dia menguap. Ya, habis itu padat ke cair, dinamakan apa? Menjadi cair. Mana dia memerlukan tenaga. Jadi itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda. Apakah kalian sudah paham? Setelah itu kita sudah mengevaluasi, kita merefleksi apa yang kalian dapat tadi dalam kegiatan praktikum, kegiatan diskusi, kegiatan
kegiatan mengerjakan LKPD kalian tuangkan di lembar refleksi kalian. Oke, setiap kelompok Itu hak kamu. itu adalah rangkaian dari proses pembelajaran yang tadi kalian sudah lakukan. Ya, jadi dalam pembelajaran selanjutnya kita akan dalam pelajaran materi bumi dan antariksa. Ya, apa? Bumi dan antariksa. Jadi itu adalah tentang materi selanjutnya. Anak-anak, nasihat dari saya semoga nanti ketika pelajaran bumi dan antariksa kalian bisa mengikuti pelajaran dalam keadaan sehat, baik dan keadaan bugar. Silakan berdoa untuk sebagai penutup kelas. Silakan menutup kegiatan